Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rusula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan para asatidz, para hujjaj, tokoh masyarakat, terkhusus para pengurus takmir, donatur dan seluruh jamaah yang alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita sama-sama dapat berkumpul di tempat yang kita banggakan, kita muliakan, dan insyaallah kita pagi ini mendapatkan ridha dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allah Rabbil Alamin. Salam serta salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh umatnya, dan juga kita semua yang senantiasa berupaya maksimal untuk istiqamah menjalankan segala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin sekalian, pagi ini merupakan, setiap pagi ya, merupakan momentum yang istimewa, ya, istimewa. Kita diberikan janji oleh Rasulullah SAW bahwa man sholat sholat subhi fa huwa fi dhimmatillah. Barang siapa orang sholat subuh maka akan berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah senantiasa memberikan doa kepada umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di setiap paginya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkan pagi ini menjadi sesuatu yang baik, ya, itu rugi, Pak. Rugi, kita masih punya kesehatan, kita ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, tapi kalau kita tidak menjemput dua nikmat itu, kita akan merugi. Karena memang kemarin saya sampaikan di ahli kelas ya, kadang seringkali bahkan kata Rasulullah, ni'matani maghbunun fi makathirun minan nas as-siha wal faragh. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang senantiasa manusia itu sering banget lupa atau lalai. Bahkan dalam arti sungguhnya maghbunun itu lebih ke rugi. Ya, kalau dalam konteks perdagangan kita beli barang 500 perak, kita jual dengan harga 300 rupiah, kan rugi sebenarnya, kita nggak punya laba. Itulah maghbun, rugi. Ada dua nikmat yang seringkali manusia itu lalai dan akhirnya kemudian merugi, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ada orang sehat tapi nggak punya kesempatan untuk datang ke masjid ini. Tapi ada orang sehat dan kita mampu datang ke masjid ini. Insyaallah ini menjadi salah satu cara kita untuk menambah pundi-pundi amal kita, dan Allah jadikan ini sebagai amal soleh yang memperberat iman kita nanti di akhirat kelak. Amin Allah Rabbil Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, izinkan pagi ini saya sharing tentang sebuah tema yang menurut saya sudah jadi bahasan kita semua, tentang hidayah Pak Ibu. Sekitar sebulan yang lalu saya sempat mewawancarai tokoh utama dari PT, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Beliau Ketua Umum PT Jawa Timur. Saya menanyakan tentang fenomena belakangan ini, kenapa kok banyak cindo-cindo yang masuk Islam. Ya kan, bahkan itu ramai banget nih cindo-cindo nih. Saya yang sering lihat kajiannya Donditan itu menarik. Jadi banyak kisah-kisah para mu'alaf itu yang mencari kebenaran tentang Islam itu luar biasa. Kita mungkin kalah Pak. Kita mungkin kalah. Ya, bagaimana Felix Xiao gitu kan, seorang yang kritis kemudian mencari
tentang Islam itu seperti apa gitu kan. Dia belajar, dia pelajari, kemudian debat, ada argumentasi segala macam. Ada juga mu'alaf gara-gara tiap hari dengar adzan, tadinya pusing, migrain kalau dengar adzan, tiba-tiba kok adem gitu ya. Ada ketertarikan. Itulah hidayah, Pak. Hidayah yang hanya Allah yang memberikan kepada setiap manusia. Tapi kalau hidayah itu kita agak jemput, kita nggak tangkap itu sebagai sebuah atau sesuatu yang bernilai, juga akan hilang begitu saja. Nah, ini coba sedikit saya sharing tentang hidayah ini. Bismillah. Ini yang mana ya slide-nya? Di mana kok nggak di bawahnya nggak ada slide-nya ya? Oh, ini ya. Ini punya anak saya jadi nggak tahu ini. Baik. Apabila di laptopnya beda juga sini. Tiap hari kita membaca satu ayat, diulang-ulang terus, Pak. Ya, dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lanjutannya, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita biasanya mengartikan ini dari Ibnu Katsir, dikatakan bahwa alladzina an'amta 'alaihim itu disambung atau tafsirannya itu menyangkut ke surat An-Nisa ayat 69 sampai 70. An'amal ladzina ma'a faulaika mar rasulullah yuti'u wa ma huwa syuhada. Nah, ini ayatnya. Jadi ini saya bikinnya di laptop saya, kemudian pindah ke sini tiba-tiba berubah, Pak, ini susunannya ini. Nah, baik hadirin sekalian, kita akan membahas tentang ihdinas shiratal mustaqim. Kata-kata ihdinas di sini, kata-kata hidayah di sini. Apa itu hidayah? Hidayah adalah artinya tampil ke depan, memberi petunjuk. Ya. Kedua, menyampaikan dengan cara yang lemah lembut. Namun cara istilah, hidayah itu adalah petunjuk Allah yang mengarahkan seorang hamba pada hakikat kebenaran. Nah, sifat dari hidayah adalah diberikan kepada siapapun atas kehendak Allah tanpa batas. Namun bila sudah diberikan, maka harus segera diambil. Surat Al-Ankabut ayat 69, dan orang-orang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini sifat hidayah, Pak. Jadi kalau sudah ada tanda-tanda hidayah itu datang pada kita, harus segera ditangkap. Jangan dibiarkan saja. Karena kalau itu kita biarkan dan kita kemudian terbiasa untuk membiarkan, maka hidayah itu akan dicabut dari kita. Nah, menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi dikatakan bahwa hidayah itu ada macamnya. Ini saya tampilkan 4, sebenarnya ada 5 di sini. Nanti yang kelimanya belakang kita bahas. Pertama, beliau mengatakan hidayah tabi'iyah atau disebut juga sebagai hidayah ilhamiyah. Kemudian yang kedua, hidayah hissiyah atau hidayah hawasi. Yang ketiga adalah hidayah aqliyah. Yang keempat adalah hidayah diniyah. Yang tabi'iyah atau ilhamiyah dan hissiyah atau hawasi ini Allah berikan kepada semua makhluknya, termasuk juga kepada hewan dan juga kita manusia. Kemudian yang ketiga aqliyah dan diniyah. Ini adalah hidayah yang Allah berikan hanya kepada manusia dalam konteks ini ya. Mari kita coba bahas satu persatu. Hidayah tabi'iyah atau ilhamiyah ini adalah hidayah yang sifatnya alamiah, naluriah, ya. Ini merupakan hidayah yang ada di setiap makhluk hidup. Jenis hidayah ini merupakan dorongan untuk melakukan sesuatu yang tidak didasarkan pada suatu pemikiran, melainkan hanya berupa dorongan insting hewan. Hidayah ini diberikan Allah kepada manusia sejak bayi, naluri alamiah. Nah, ini contohnya.
Di antara naluri yang Allah anugerahkan pada manusia adalah ketertarikan pada lain jenis. Suka sama suka. Ya, fitrahnya adalah laki-laki suka sama perempuan. Rasa suka menggiring masing-masing untuk saling mendekat tanpa batas untuk menumpahkan kasih sayangnya. Penumpahan kasih sayang sering disebut juga dengan seksual insting, yaitu naluri yang berkaitan dengan berhubungan aktivitas seksual. Nah, ini sifatnya naluriah. Ya, tiba-tiba ada rasa ser, nah itu insting. Ya. Atau anjing yang memiliki penciuman sangat tajam untuk mencium bau tertentu, entah narkoba entah apa, itu sifat insting hewan. Itu naluriah juga. Ini hidayah Allah berikan pada hewan. Atau yang lebih dasar lagi, bayi Pak, tanpa diajari untuk netet ibunya, dia akan mencari puting ibunya sendiri. Ya, itu naluriah itu. Dia nggak pernah belajar, tapi dia akan cari dan temukan, itu Allah giring. Ya, ini adalah hidayah tabi'iyah atau hidayah ilhamiyah. Nah, ini Allah gambarkan dalam surah Ali Imran 14, ya, bahwa manusia diberikan kecenderungan untuk cinta pada wanita, anak-anak, harta, emas, perak, kuda, kendaraan maksudnya, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup dan sisi Allah tempat kembali yang baik. Nah, naluri atau ilham seperti ini itu Allah tanamkan pada manusia ada dua. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan pada manusia, Allah tanamkan potensi itu bentuknya fujur dan takwa. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, inilah potensi ini. Lalu nanti manusia akan diberikan akal, nanti di hidayah berikutnya Allah berikan akal, nanti manusia bisa menentukan atau memilih apakah jalan baik yang akan dia tempuh atau jalan keburukan yang akan dia pilih. Nah, itu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah hidayah hissiyah atau hawasi. Hidayah ini juga Allah berikan pada manusia dan pada hewan. Hidayah hissiyah adalah hidayah yang diberikan melalui panca indera. Itu salah satu bagian-bagian tubuh yang peka terhadap rangsangan dari luar, seperti rangsangan cahaya, rangsangan bunyi dan lain sebagainya. Panca indera yang dimaksud mencakup mata, telinga, hidung, indera perasa dan indera peraba. Nah, dengan panca indera inilah kita bisa eksis. Ada mata, kita bisa melihat. Ya. Ada tangan, kita bisa meraba. Ada kaki, kita bisa melangkah, ya, dan segala macam. Yang sifatnya menempeli tubuh kita, itulah potensi buat kita. Ketika Allah hidayah, berikan hidayah, maka semua anggota tubuh itu akan merespon. Ini hidayah hissiyah. Ya. Yang ketiga yaitu hidayah akliyah. Nah, ini ketika manusia diberikan hidayah tabi'iyah ilhamiyah, ketika manusia diberikan hidayah hissiyah atau hawasi, maka diperlukan akal untuk mengarahkan hidayah tersebut, untuk menjemput hidayah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya dan lingkungannya. Ya. Dengan akal ini manusia bisa memilih. Tadi kalau Allah tanamkan dua potensi fujur dan takwa, maka akal ini akan bisa memilih dan memilah mana kira-kira perbuatan yang harus kita lakukan atau perbuatan yang haram dilakukan. Nah, akliyah ini diberikan hanya kepada manusia saja. Akal merupakan perangkat lunak manusia sebagai pengakomodir segala hal yang dihimpun oleh panca indera tadi. Ya, jadi peran akal melebihi peran panca indera. Karenanya akal menempati posisi penting bagi segala aktivitas manusia. Nah, melalui akal ini juga manusia bisa melakukan atau membuat strategi, menjadi problem solving lah, kira-kira gitu. Kalau ada kesulitan, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ini menjadi problem solver untuk mengatasi kesulitan kehidupannya dengan berbagai macam caranya. Termasuk kemudian kita mendapatkan teknologi, ya, yang bisa mempermudah hidup manusia. Nah, tetapi akal juga memiliki keterbatasan. Karena akal tidak bisa menjangkau sifat-sifat
trandensi, transenden, ya, sifat-sifatnya transenden, sifat-sifat yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Contoh kecilnya adalah tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Dan manusia kemudian bertanya tentang ruh. Ya. Kemudian kata Allah, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Ada orang-orang yang Allah berikan kemampuan untuk menjelaskan tentang ruh, tapi itu pun hanya sedikit sekali. Jadi meskipun kita punya akal, tapi sifat-sifatnya yang gaib, sifat-sifat yang memang tidak bisa disentuh oleh akal, kita nggak bisa nyampe ke sana. Termasuk juga mungkin ketika kita mengimani ada kehidupan setelah kematian. Nah ini kalau diukur dengan akal kan sulit, Pak, ya. Sampai kalau saya ikut juga sebuah pertemanan di Facebook itu, sebuah komunitas tentang orang-orang yang lebih mengedepankan akal dibanding yakin pada agama. Mungkin agnostik, sebagian juga ada yang ateis. Saya senang aja baca kayak itu karena pengen tahu perkembangan mereka itu seperti apa sih, kenapa kok mereka susah benar menerima tentang kebenaran Islam itu kok sulit. Itu saya sebenarnya penasaran saja. Dan memang apa-apa diukur dengan akal, apa-apa dengan rasio. Mereka mengatakan bahwa ketika orang meninggal ya sudah meninggal saja, mati ya alamiah saja, dikubur ya dicacing ya sudah selesai, tidak ada penghakiman, tidak ada adab kubur, tidak ada akhirat, tidak ada surga dan neraka. Buat mereka kalau udah mati ya udah mati selesai saja. Tapi buat kita kan selain akal ini, nanti ada hidayah tentang diniyah, kita belajar tentang agama, ya kita harus percaya bahwa ada alam setelah alam dunia ini. Nah di surat Yunus Allah katakan bahwa dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurukan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Dalam sebuah riwayat dikatakan kata-kata atau perintah Allah untuk kita berpikir itu dalam Al-Quran ada sekitar 750 kali. Itu merupakan pernyataan Allah sekaligus imbauan bagi kita untuk menggunakan akal kita. Ya, kenapa kita nggak berpikir tentang penciptaan Allah? Kenapa kita nggak berpikir untuk memahami apa yang ada dalam Al-Quran, kebenaran yang terkandung di dalamnya? Saya kira seperti itu. Nah, menurut Ibnu Taimiyah, ternyata akal memang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau akal berdiri sendiri, maka dia akan kacau, Pak. Akan sesat dia. Akal tidak bisa berdiri sendiri, karena akal baru bisa berfungsi jika dia memiliki naluri dan kekuatan sebagaimana mata bisa berfungsi jika ada cahaya merespon. Apabila akal mendapatkan cahaya iman dan Al-Quran, barulah akal bisa seperti mata yang mendapat cahaya matahari. Jika tanpa cahaya tersebut, akal tidak akan bisa melihat atau mengetahui sesuatu. Orang-orang di sana yang memiliki akal kuat, tapi tidak ada cahaya iman dan Al-Quran, mungkin kelihatannya pintar, Pak, tapi tidak bijaksana dalam menyikapi sesuatu. Apalagi mereka biasanya terabas hukum saja, norma-norma di masyarakat, norma-norma agama akan terabas begitu saja. Buat mereka, kalau menurut akal mereka benar itu dilakukan, padahal itu bisa jadi salah. Nah, fungsi akal dalam Islam, akal merupakan syarat untuk belajar ilmu pengetahuan. Ya, akal menjadi syarat untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Kalau kita belajar, Pak, harus punya akal. Kalau orang nggak punya akal, gimana mau belajar? Ya. Kemudian akal menjadi sarana untuk memahami kebenaran. Nah tadi itu, wahyu saja, bukan Pak Wahyu ya, firman Allah maksudnya. Firman Allah saja yang terkandung di Al-Quran, kalau kita nggak pelajari dengan akal, maka tidak akan sampai kebenaran itu. Kemudian akal menjadi sarana untuk berpikir, itu pasti, karena ini adalah media, alat vital kita untuk berpikir. Keempat, adanya akal menjadi syarat utama taklif,
buat orang-orang yang mukallaf, orang-orang yang sudah terkena kewajiban. Ya, di hadis katakan kan ada orang-orang yang tidak terkena kewajiban. Pertama orang pingsan, orang tidur, kan nggak ada akalnya, itu nggak kena kewajiban. Kemudian kedua orang gila, ya kan, orang gila kan nggak ada kewajiban juga, ya. Dan kemudian orang apa itu, orang mati kan nggak ada akalnya juga segala macam. Nah itu orang-orang yang tidak berakal, yang hilang akalnya, maka dia tidak terkena kewajiban. Yang kelima, akal merupakan alat dan kendali bagi seorang mukmin. Setiap sesuatu memiliki alat dan kendalinya. Alat dan kendali bagi seorang mukmin adalah akalnya. Setiap sesuatu memiliki keutamaan. Keutamaan seorang ada pada akalnya. Setiap sesuatu memiliki puncak ibadah adalah akal. Ibadah tanpa ilmu sia-sia. Nah makanya kemudian akal difungsikan untuk pelajari bagaimana ibadah itu harus dipraktekkan, dilaksanakan dengan benar. Yang terakhir, fungsi akal sebagai pencegah, ya, sebagai pencegah. Yang terakhir, hidayah diniyah atau al-adyan yang terkait dengan kemampuan kita untuk menerima agama. Hidayah diniyah atau agama diberikan kepada manusia untuk sampai kepada kebenaran yang hakiki. Hidayah ini berperan sangat penting dalam kehidupan manusia karena akal semata belum sampai pada kebenaran yang hakiki. Tadi sudah kita sampaikan di sini bahwa banyak orang yang berakal tapi tidak mampu memahami kebenaran dalam agama. Ya. Banyak kaitan dengan agama, tapi mereka merasakan itu sebagai sesuatu yang tidak rasional. Agama dijadikan sebagai dongeng saja buat mereka itu. Agama bahkan dikatakan, siapa yang mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati ya? Filosof saya lupa itu namanya itu. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwa agama itu sebagai candu, dia juga mengatakan bahwa Tuhan itu telah mati. Agama hanya dongeng saja. Ada sedikit orang mengaku Tuhan, tapi dia tidak menjadikan agama sebagai syariat dalam kehidupannya. Orang-orang agnostik seperti itu. Dan sekarang Pak di kehidupan kita ini hati-hati Pak, banyak Pak. Anak-anak muda terutama ya. Saya lihat kalau dilihat di medsos itu komentar-komentar mereka tentang agama itu lumayan mengerikan. Ya. Anak-anak sekarang itu mungkin juga karena kehidupan di rumahnya juga tidak diajak untuk taat pada agama, maka cara berpikir mereka pun akhirnya kemudian tidak taat atau tidak mengakui agama sebagai jalan kebenaran. Ya. Nanti coba kita perhatikan anak-anak kita yang sudah remaja Pak, sudah remaja itu kalau saya lihat perkembangannya di Facebook terutama itu ngeri sekali itu. Ya. Dengan agama Allah menunjukkan kebenaran berupa wahyu ilahi yang mampu menunjukkan jalan lurus dan mengajari manusia segala sesuatu yang belum bisa dijelaskan oleh akal atau nalurinya. Nah, dengan 3 hidayah sebelumnya, manusia belum mampu mempertahankan eksistensinya sebagai makhluk yang paling sempurna karena akal manusia masih sangat terbatas kemampuannya, tidak bisa menjangkau di luar alam syahadah, yaitu hal yang berkaitan dengan uluhiyah atau ketuhanan, tentang nubuah atau kenabian, tentang ruh dan sam'iyat, berita tentang langit, tentang surga dan neraka. Ya, mereka rata-rata kalau hanya menggunakan akal menolak tentang beberapa poin ini. Ya. Nah, untuk bisa memahami itu maka Allah turunkan hidayah diniyah ini. Orang-orang yang berakal gak punya agama tidak akan nyampe ke sini. Tapi beruntung kita yang menggunakan akalnya dan kita dikenalkan dengan sebuah agama yang benar, Islam. Ya, maka kita percaya akan adanya berita dari Allah tentang alam setelah alam dunia ini hancur. Ya. Maka kemudian sering kita dengar bahwa hidayah yang utama itu adalah hidayah iman dan Islam. Itu 2 hidayah yang kalau itu terabut dalam diri kita Pak, naudzubillah, itu akan sulit kembali. Orang-orang yang sudah murtad, meskipun dia punya potensi untuk balik lagi, tapi akan sulit Pak. Ya,
karena dia didorong oleh akal dan hawa nafsunya. Nah, rata-rata orang murtad itu kan karena urusan perut, jarang sekali karena urusan akal biasanya. Ya, urusan perut rata-rata. Tapi orang-orang yang mu'alaf ke Islam itu rata-rata bukan urusan perut, tapi rata-rata urusan akal. Dia mempertanyakan tentang kerancuan yang ada di dalam agama-agama sebelumnya. Kemudian ketika dia melakukan perbandingan, ya, seperti sahabat Rasulullah Salman Al-Farisi, beliau itu kan awalnya Majusi, bahkan salah seorang anak dari tokoh utama Majusi, tapi dia tidak puas dengan ajarannya, kemudian mencari terus sampai kemudian mendapat kabar bahwa ada seorang nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Dikejar, kemudian dicari-cari, ketemu, dan dia belajar tentang Islam dan menemukan kebenaran dalam Islam. Rata-rata orang yang masuk Islam yang menjadi mu'alaf itu adalah akal rata-rata. Masuk ketika saya wawancara dengan Ketua Umum PT Jawa Timur itu dikatakan bahwa ternyata Pak, banyaknya Cindo masuk Islam itu pertama karena dia menemukan kebenaran dalam Islam. Yang kedua, ada tradisi-tradisi Islam yang sama dengan tradisi-tradisi Cina sebenarnya. Banyak sekali. Ya mungkin tradisi Cina juga sebelumnya itu kan karena Cina menerima Islam lebih dulu dibanding kita, bisa jadi sudah ada akulturasi budaya antara budaya Cina dengan budaya Islam. Ya, termasuk tangan di atas lebih mulia dibanding tangan di bawah. Itu tradisi Cina yang sangat kuat. Itu sesuai dengan tradisi Islam. Nah, karena banyaknya kesamaan antara tradisi Islam dengan tradisi Cina, banyak kemudian orang-orang Cina yang masuk Islam. Di luar itu, karena mereka juga banyak orang-orang pinter, mereka mencari tentang kebenaran, ya. Termasuk diantaranya itu di agama Islam kan Al-Qurannya itu rasional. Belakangan kita banyak menemukan bukti-bukti kebenaran, sense, ya, untuk memberikan kebenaran terhadap informasi yang disampaikan Al-Quran. Ya. Ini hidayah diniyah. Nah, Allah memberikan garansi bahwa inna dina indallahil Islam, bahwa agama yang Allah ridhoi di sisi Allah itu adalah agama Islam. Ini ada seorang mualaf lagi Pak, namanya Teresa Corbin. Ia seorang feminis asal Louisiana, Baton Rouge. Usia 21 tahun dia masuk Islam setelah menemukan bukti-bukti kebenaran dalam Islam. Paling tidak ada 7 bukti kebenaran yang dia berhasil kumpulkan setelah melakukan penelitian. Menurut dia, pertama, Islam adalah ajaran yang sama dari semua nabi. Menurutnya setelah dia melakukan penelitian bahwa dari manusia pertama Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW, risalah kepada umat manusia tidak berubah. La ilaha illallah, sembahlah Tuhan satu-satunya Tuhan yang benar, dan ikuti teladan para nabinya. Itu yang dia temukan. Yang kedua, kata dia, Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang tidak pernah diubah oleh manusia. Al-Quran diturunkan selama hidup dan masa Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya itu, esensi Al-Quran terus hadir setelah kehidupan Nabi dengan cara diamalkan oleh umat Islam. Al-Quran dihafal oleh ratusan bahkan ribuan dan jutaan manusia, dan itu tersebar secara original. Tidak ada satu ayat pun, satu huruf pun yang berubah dari Al-Quran. Yang ketiga, Islam mendorong penggunaan logika, nalar, dan pengetahuan. Allah berkali-kali mengatakan gunakan akalmu, gunakan akalmu. Nah, sementara kalau di agama lain sifatnya dogma. Kalau ditanyakan tentang ya kok ini begini, ya sudah percaya sajalah. Kan rata-rata seperti itu. Dogma. Kita dipaksa untuk meyakini saja. Ditutup akalnya untuk tidak melakukan riset, analisis tentang apa yang diyakini. Tapi kalau di Islam itu terbuka. Silakan lakukan penelitian dan kalian akan temukan kebenarannya. Nah, buat orang-orang seperti ini Pak, imannya akan lebih kuat Pak dibanding kita yang dari kecil lahir sudah beragama Islam, sudah beriman. Tapi bagi mereka yang berislam dengan cara meneliti, melakukan riset, melakukan perbandingan, itu lebih kuat Islamnya dibanding kita. Seringnya begitu.
Umat manusia diberi logika dan kecerdasan karena satu alasan. Allah tidak akan pernah meminta seorang muslim untuk mengesampingkannya dalam hal iman dan kepercayaan kepadanya. Tanpa menggunakan kecerdasan kita, iman menjadi lemah. Tanpa iman, kecerdasan juga akan menjadi dicatat. Yang keempat, Islam metode, ya, ada bukti ilmiah. Yang belakangan semakin banyak yang terbukti. Ya, informasi Al-Quran makin banyak terbukti. Ini salah satu. Salah satunya adalah surah Ar-Rahman ayat 19-20. Ya, ya bagian la barakhu kok ini berubah-ubah kayak ini nih. Apa ini besok? Kok saya lupa ini ya. Nah, saya lupa ini. Dia membiarkan dua lautan mengalir dan keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Ini kan sering kita lihat itu, ada informasi itu bahwa ada dua lautan yang bertemu. Ya, antara satunya itu kalau nggak salah dia tawar, satunya lagi itu dia asin kalau nggak salah ya. Nah, dia tidak bercampur meskipun ketemu, tapi dia tidak bercampur. Dan ternyata itu ada alasan bukti ilmiahnya. Yang kelima, Nabi disebutkan dalam wahyu sebelumnya. Nabi Muhammad disebutkan berkali-kali dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Di beberapa tempat namanya diterjemahkan sebagai yang terpuji. Inilah nama yang diterjemahkan dari Nabi Muhammad. Di surat Shaf ayat 6 disebutkan seperti itu. Bahkan kalau kita tadi seperti yang saya sering coba saya lihat di Dolitan itu ya, ada perdebatan. Ternyata nama-nama seperti Ahmad atau nama-nama yang di situ tidak cuma ada di perjanjian baru saja ya, tapi di perjanjian lama juga ada sudah disebutkan sebelumnya. Bahkan saya pernah dikasih buku Pak, judulnya Himda Muhammad. Itu ternyata nama Ahmad yang serupa dan Ahmad itu tidak cuma ditemukan di perjanjian lama dan perjanjian baru saja, tapi juga ada di kitab-kitab Hindu juga ada, di kitab-kitab yang lain juga ada. Ada beberapa kitab itu menurut buku tersebut ditemukan ada informasi tentang akan datangnya seorang manusia agung di akhir zaman yang menjadi utusan Tuhan. Nah, kalau kalau dianalisis itu namanya persis seperti kata Ahmad, bukan dalam di kitab Weda misal, itu namanya kan pakai bahasa Hindu ya. Nah, itu berbeda dengan tapi kalau di artinya itu sama dengan Ahmad. Nah. Yang keenam, bukti yang ditemukan oleh Teresa Kobin itu adalah bukti Nabi Muhammad. Beliau datang dengan akhlak dan moral yang baik. Beliau merupakan orang yang al-amin, yang dipercaya dan jujur. Dan Nabi Muhammad seperti para nabi yang lainnya juga memiliki mujizat. Yang terkenal diantaranya adalah Nabi bisa membelah bulan. Tetapi sesungguhnya mujizat terbesar di Muhammad SAW itu adalah Al-Quran itu sendiri. Ya, kenapa? Karena kalau para nabi sebelumnya diberikan mujizat yang sifatnya itu temporary, sifatnya hanya dilakukan ketika itu saja. Kita percaya bahwa Nabi Musa itu bisa membelah lautan. Ketika itu orang-orang yang melihat mujizat Muhammad ya itu percaya bahwa Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, kita hari ini tidak menyaksikan langsung tentang mujizat Nabi Musa itu. Kita percaya karena Allah memberikan informasi tentang hal itu. Nah, tapi mujizat Al-Quran itu berlangsung sepanjang masa. Sampai seterusnya sampai hari kiamat, Al-Quran akan menjadi mujizat umat manusia. Yang kebenaran-kebenaran akan terus digali dan ditemukan kebenaran-kebenaran melalui bukti-bukti ilmiah, riset-riset dan lain semacamnya. Dan yang ketujuh, kebenaran yang ditemukan oleh Teresa itu adalah kebenaran hanya bisa tunggal. Yang mungkin sebelumnya dia beragama yang meyakini bahwa Tuhan itu ada tiga, ya. Nah, dia melakukan penelitian, dia kok gak pusing. Kenapa ada tiga? Gak mungkin kalau ada tiga. Nah, itulah kira-kira. Jadi kebenaran hanya bisa dilakukan oleh zat yang tunggal. Nah, itu menurut Teresa Kobin. Bapak Ibu sekalian,
tadi kita menyebut ada hidayah itu ada 4, tabi'iyah atau ilhamiyah, kemudian hissiyah atau hawasi, kemudian ada hidayah akliyah, dan keempat ada hidayah diniyah, yang terakhir ada hidayah taufiqiyah. Kita seringnya sih mendengar nama orang itu Taufik Hidayat ya Pak ya. Tapi taufik ini sebenarnya baru bisa kita dapatkan setelah kita menjemput hidayah itu tersebut. Lalu apa itu taufik? Taufik artinya adalah bimbingan Allah yang mengantarkan seseorang hamba secara langsung pada hakikat kebenaran. Sifatnya tidak diberikan pada seluruh hamba Allah. Tapi bila sudah diberikan, jangan sekali-kali ditinggalkan, karena tidak mudah mendapatkannya kembali. Jadi kalau kita misal Allah berikan petunjuk dengan adanya adzan, ya Allahu Akbar sudah adzan, itu kan petunjuk Pak, petunjuk bagi kita untuk segera melaksanakan sholat. Tapi kalau kita tidak menangkap itu sebagai sebuah taufik, maka kita akan santai-santai saja. Kita tidak mempedulikan hidayah yang datang pada kita malah tidak menyambut itu untuk segera sholat, untuk tidak segera berjamaah, gak ke masjid misal, maka itu kita sudah menyepelekan datangnya taufik kepada kita. Jadi hidayah yang telah Allah berikan kepada kita itu, kalau tidak ditangkap menjadi sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang diridhai Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kira seperti itu Pak ya. Jadi yang mahal dari kita itu hidayah tentu mahal Pak. Makanya dalam sebuah ayat saya pernah baca itu, Abu Bakar As-Siddiq dalam sebuah ayat dikatakan ketika baca ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin, kemudian beliau meresponnya dengan baca doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jadi beliau meminta pada Allah agar hidayah telah Allah berikan kepada beliau itu tidak Allah cabut, tapi ditetapkan sebagai sesuatu yang bernilai buat beliau. Ini sebuah doa yang seharusnya juga kita baca terus Pak ya. Karena ketika hidayah itu hilang dalam diri kita Pak, naudzubillah, itu sulit sekali akan kita dapatkan kembali. Di sekeliling kita sudah banyak hidayah Pak. Ada orang-orang pagi-pagi datang ke kantor misal, berangkat ke kantor misal, ketemu di jalan, itu petunjuk buat kita sebenarnya. Allah berikan informasi pada kita, tuh ada orang yang pagi-pagi sudah sangat rajin berangkat ke kantor. Orang-orang yang kita lihat pagi-pagi sudah berangkat ke masjid, itu petunjuk buat kita. Tuh ada orang yang pagi-pagi sudah menjemput amal solehnya. Harusnya kita ngiri, harusnya kita juga melakukan hal yang sama. Ya, gak cuma di kehidupan kita. Kadang ketika kita rebahan scrolling itu ya, kalau kita kamu rebahan, kamu scrolling, itu kan banyak juga hidayah di situ Pak. Ya, kan sering banget tuh apa namanya FYP itu apa FYP itu. Itu muncul di beranda kita itu derita orang-orang saudara-saudara kita di Palestina. Ajakan untuk berderma, sedekah, membantu saudara kita di Palestina. Itu hidayah Pak untuk kita. Allah berikan kepada kita kesempatan untuk berbuat baik. Ya, klik tombol donasi misal seperti itu. Itu kan hidayah. Banyak hal lah. Di Reels, di Short, atau di platform media sosial lainnya, kita juga banyak belajar. Ya, banyak hal-hal yang kita bisa manfaatkan. Dan itu hidayah buat kita. Tidak apapun yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita itu adalah hidayah. Kalau kita bisa menyikapinya dengan cara baik. Apakah kita akan menangkap itu sebagai taufik atau tidak, itu tergantung kita. Karena tadi Allah berikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan potensi dalam diri kita itu menangkap hal-hal yang baik dan hal yang buruk. Apakah kita akan menangkap potensi itu sebagai itu yang baik atau yang buruk, itu tergantung kita. Kita punya akal, kita punya bekal hidayah diniyah, ya, kemudian kita mencoba padukan. Nah, apakah kita akan menjemput sebagai sesuatu yang baik atau tidak, itu tergantung kita. Allah berikan kebiasaan untuk kita. Ya.
Namun lagi-lagi hidayah itu adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan hidayah selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW saja ditugaskan hanya untuk memberikan dakwah saja. Tapi masalah apakah orang itu kemudian bisa tertarik atau tidak, itu tergantung hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bisa belajar, bisa menjemput hidayah itu, ya dia akan mendapat kebenaran itu. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Huwa a'lamu bil muhtadin. Sungguhnya kamu wahai Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang yang kamu kasihi, tapi Allah beri petunjuk pada orang yang dikehendakinya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat Al-Qasas ayat 56. Baik hadirin sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tadi ada beberapa kekeliruan. Mungkin tadi migrasi dari laptop yang satu ke laptop yang lain bisa mengubah ayat yang teks Arab, ya. Tadi pagi saya baru pakai flash disk, colokin ke handphone ini ke laptop itu, ternyata banyak perubahan gitu. Baik, itu saja. Semoga ini menjadi ini masih ada ya. Sedikit lagi Pak ya, sedikit lagi ya. Sedikit lagi ya. Nah, ini cara-cara mendapat hidayah taufik ya. Pertama, kita berdoa dengan kesungguhan hati. Tadi Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Yang kedua, kita mencoba untuk terus melakukan pembersihan jiwa melalui tazkiyatun nafs. Ya, kalau versi Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu tazkiyatun nafs, tapi kalau versinya Imam Al-Ghazali itu biasanya tasawuf ya Pak ya. Sama saja sebenarnya, cuma beda persepsi saja. Kemudian makmur masjid Pak, ini juga salah satu cara kita untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keempat, memilih lingkungan yang baik dan tepat. Ya. Salah satunya juga kita mendapatkan teman yang soleh. Itu juga salah satu upaya kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ciri-ciri orang yang sudah mendapatkan hidayah taufikiyah adalah pertama, merasakan mudah melaksanakan kewajiban ketaatan Allah pada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Yang kedua, saat mendengar nama Allah disebut, cintanya kepada Allah bertambah, hatinya pun bergetar. Yang ketiga, senantiasa istiqomah, berpegang teguh pada nilai-nilai keimanan. Yang keempat, rajin dan sungguh-sungguh menghadiri majelis ilmu. Yang kelima, memiliki rasa malu baik kepada Allah maupun kepada makhluknya. Yang terakhir, ini adalah faktor penghalang untuk mendapatkan hidayah taufikiyah. Pertama, kita disibukkan dengan kenikmatan tapi lalai untuk mensyukurinya. Yang kedua, cinta kepada ilmu tapi enggak mengamalkannya. Yang ketiga, bersegera berbuat dosa tapi menunda taubat. Ya. Jadi ada perbedaan antara istighfar dengan taubat, Pak ya. Istighfar itu minta ampun, tapi taubat itu pelaksanaannya. Jadi istighfar itu kadang ngomong astagfirullah, astagfirullah, tapi kita enggak bergerak untuk berpindah dari perbuatan dosa itu. Ya, taubat itu kita lakukan, ya. Istighfar itu kita ucapkan, kemudian taubat itu kita lakukan untuk berpindah dari sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Yang keempat, berteman dengan orang-orang soleh tapi tidak meneladani perbuatan mereka. Ngumpul doang tapi gak ikut kegiatan kesolehannya. Yang kelima, tahu bahwa dunia berpaling menjauhi mereka tapi mereka berusaha untuk mengejarnya. Dan yang keenam, mereka tahu akhirat mendatangi mereka tapi mereka justru berpaling menjauhinya. Itu saja, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ini menjadi salah satu cara kita untuk bisa semakin paham menjemput hidayah, menjadi hidayah taufikiyah, hidayah yang Allah ridhai dan hidayah yang Allah rahmati. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.